kerjasama. Mereka terlihat berusaha untuk mengambil inisiatif, melakukan tekanan demi tekanan. Walaupun pertahanan masih cukup baik dan kelihatan Jaron Feliciano dalam kotak penalti. Jaron masih berhasil diamankan tadi. Wow, hampir saja bola tadi masuk ke dalam gawangnya sendiri. Bagaimana Yutanjak Konjak. Ya, sebuah peluang emas diraih oleh tim tamu Persema Malang, Bung. Gagal diselesaikan oleh teman-temannya. Tekanan kali ini kembali coba dilakukan. Bagaimana Munhar, pemain yang sudah cukup lama tidak tampil dalam beberapa pertandingan awal Persema Malang karena mengalami cedera. Kali ini kembali berada dalam skuad Laskar Khan Arok. Berebut bola dia dengan Jaj. Ini memperlihatkan bagaimana tim ini penuh dengan permainan ofensif. Dan dua kali, ya, sebuah usaha dari Pelita tadi, Bung. Ini memperlihatkan sekali lagi bahwa Persema memang tim dengan permainan ofensif seperti yang dikatakan oleh pelatih Subangki tadi. Dan kemenangan dua kali di kandang lawan, kembali mereka perlihatkan bagaimana determinasi yang diperlihatkan oleh anak-anak Persema ini. Firman Uti mendapatkan libur selama 20 hari seperti apa yang dikatakan oleh pelatih Subangkit. Sedangkan Pelita Jaya baru saja melakukan dua partai tandang. Terakhir mereka kalah 1-3 dari tuan rumah Sriwijaya FC. Jaron Feliciano kali ini menguasai bola bagi Persema Malang. Cukup baik kali ini Jaron. Terlalu tinggi bola bagi Brima Pepito Sanusi. Ya, duet pemain asing ini sangat berbahaya dan sungguh merepotkan pertahanan Pelita, Bung. Kita lihat baik Pepito maupun Jairon sering mengacak pertahanan dari Pelita dan pertahanan flat, ya, 4 back sejajar ini Kepada Jaron Feliciano. Datang kali ini Zainal Ihwan membantu. Masih dalam kotak penalti Zainal Ihwan. Umpan kembali ke tengah. Ada Jaja Mulyana yang membantu pertahanan. Ya, kita lihat bagaimana Yutaja Konjan. Bukan sebuah pelanggaran kali ini. Bima Sakti masih melebar tendangannya dari gawang Kadek Wardana. Tendangan dari pemain syarat pengalaman ini. Bima Sakti Tukiman. kembali, Bung. Sebuah skema serangan dari sisi kanan pertahanan Pelita tadi nyaris mengancam gawang dari Pelita sebelum tembakan Bima Sakti tadi. Sayang bahwa umpan crossing tadi Direbut tadi oleh Ucok Batubara yang kembali berhasil dikuasai. Iswandi Dai. Ya. Pelanggaran tadi. Bagaimana Bima Sakti memohon, meminta maaf atas pelanggarannya, 2 kapten kesebelasan. Cukup tinggi kaki dari Bima Sakti kita lihat tadi menerjang M. Ridwan. Ya, pantas memang untuk dihentikan oleh wasit oleh Hadi karena memang cukup berbahaya apa yang dilakukan oleh Bima Sakti. Yang menarik ini adalah hanya di tengah gempuran para pemain muda yang ada di Jarum Indonesia Super League saat ini. Masih bisa dikontrol oleh Jaron Feliciano. Mencoba melakukan tarik samba, kita lihat Jaron. Kali ini adalah Brima Pepito Sanusi. Masih Brima Pepito Sanusi. Kembali kerjasama dari anak-anak Persema Malang. Digagalkan dari Yohan Ibo. Ya, sedikit saja di luar kotak penalti pelanggaran terhadap Brima Pepito Sanusi dari Yohan Ibo. Ya, kelihatan sekali memang kerjasama yang dilakukan oleh para pemain Persema. Mereka bisa melakukan variasi serangan, memindahkan bola, kerjasama 1-2 seperti apa yang dilakukan oleh Brima Pepito Sanusi yang harus dihentikan dengan pelanggaran oleh Johan Ibo. Brima beserta Jairon Feliciano serta satu orang lagi pemain Jainal Ihwan menjadi aktor sentral untuk lini depan dari Persema Malang. Terus saja melangsungkan pernikahannya. Dan juga Iko Mang Putra sebagai gawang senior yang juga pernah merasakan berbaju timnas Indonesia. ya, sebuah upaya dari Pelita tadi, Bung, lewat kombinasi serangan dari sisi kanan di pinggir lapangan, di pinggir garis, diakhiri dengan sebuah crossing dari Supardi. Sayang tadi bahwa kurang akurat karena dengan begitu mudah Iko Mang Putra keluar untuk mengamankan bola. Iswandi Dai. Sutaji kali ini. Bima Sakti. Jaron Feliciano. Pelanggaran dari Johan Ibo.
tanpa ampun kayaknya kali ini kartu kuning akan dikeluarkan. Benar, bagaimana oleh Hadi memberikan sebuah kartu kuning terhadap Johan Ibo yang tadi juga sempat melakukan sebuah pelanggaran sebelumnya. Ya, saya rasa peringatan lisan sudah diberikan kepada Johan Ibo ketika beberapa menit sebelumnya Johan melanggar Brima Pepito Sanusi. Kali ini duet dari Brima yang mendapat giliran dari Johan Ibo dan tidak ada ampun buat Johan karena wasit oleh Hadi langsung mengacungkan kartu kuningnya. Kita lihat bagaimana kartu kuning diterima oleh Johan Ibo. Ini merupakan kartu kuning yang keempat yang diterima oleh Johan. Panjang memberikan umpan. Cukup baik diterima oleh M. Ridwan yang tadi melebar ke sektor sebelah kiri. Ya, kita lihat dong bagaimana Cukup keras pelanggaran dari Munhar tadi. ya. Karena situasi yang cukup berbahaya sebetulnya tadi, Bung. Kombinasi bola umpan tarik tadi. Ya. Sebuah injakan kita lihat dari Munhar terhadap M. Ridwan. Dalam tayangan lambat kita saksikan. Pelanggaran termasuk sangat keras itu, Bung. Syed Ahmad tadi ini 7. Ditajak Konjan. Praktis, inilah dia percobaan pertama yang dilakukan oleh para pemain dari Pelita Jaya. Dan tampil sebagai tuan rumah di pertandingan malam hari ini. Ya, berusaha melakukan tendangan dari jarak jauh karena mungkin ketat sekali pertahanan dari Persema Malang. Kali ini dilakukan oleh Mereka. Sehingga kita lihat bahwa Pelita secara pelan-pelan mereka kemudian bisa keluar dari tekanan. Kita lihat, Bung, beberapa kali ya. Ya, peluang kali ini Siraj Ahmad. Tendangannya masih melebar di sebelah kiri dari gawang Iko Putra. Ya, dua peluang emas ya. Dua peluang yang cukup baik dalam 1 menit terakhir, Bung. Tekanan yang dilakukan oleh Pelita. Ya, kita lihat serangan cepat dan sepertinya lini tengah dari Persema yang tadinya sangat ketat, kali ini mulai melonggar, Bung. Dan ini tidak terlepas. Bagaimana kita lihat, hampir seluruh tribun dari Stadion Singapura Bangsa dipenuhi oleh para penonton yang merupakan Singapura Bangsa Mania, kelompok supporter yang mendukung Pelita Jaya selama kancahnya di Karawang ini. Pelanggaran tadi dari MK Sensole terhadap Firman Utina. Ya, Firman kita lihat beroperasi dari sayap sebelah kanan. Ini juga untuk memecah konsentrasi lini tengah maupun lini belakang dari Persema, Bung, untuk terbagi dan untuk tertarik keluar. Ya, kita lihat bagaimana bola tadi sempat terlepas, tapi berhasil diamankan oleh para pemain lain. ya sebuah keadaan ataupun kondisi yang sangat berbahaya dan pemandangan Komang terlepas ketika menguasai bola saya rasa sudah cukup sering terjadi. Hanya saja kali ini para pemain belakang dari Persema masih bisa mengamankan bola. Sebuah blunder yang dilakukan oleh Iko Putra dalam menyambut bola umpan dari Firman Utina. Tidak bisa menguasai bola dengan sempurna. Masih kepada Brima Pepito Sanusi. Terlihat memang gaya permainan dari Persema Malang yang tadi mencoba memainkan bola dari kaki ke kaki agak sedikit berubah. Dan kali ini kartu kuning dikeluarkan oleh wasit oleh Hadi kepada Munhar. Memang terlihat berapa kali kalah lari oleh Firman Utina ataupun juga M. Ridwan. Ya, pas anak muda Munhar kelihatan agak terpancing emosinya sehingga melakukan tackling yang sebetulnya tidak perlu terhadap Firman Utina dari belakang, dan posisi dari Firman sebetulnya belum terlalu membahayakan pertahanan dari Persema Malang. Ya, dan Munhar juga sudah beberapa kali melakukan tackling yang cukup keras, salah satunya mengenai kaki dari M. Ridwan. Zeral Ihwan kali ini. M. Ridwan harus ditarik keluar, digantikan oleh Yusmadi. Zeron Feliciano kali ini. Masih Jeron Feliciano dalam kotak penalti. Brima Pepito Sanusi. Masih terlalu tinggi dari gawang Kadek Wardana. Kerugian yang sangat besar. Dan kita lihat bagaimana ini adu mulut antara Johan Ibo dan juga Jeron Feliciano. Duel dari pemain ini memang tidak bisa dihindari. Yang satu adalah stopper, yang satu adalah striker. Saling bertemu dalam setiap serangan Persema Malang. Ya,
taktik permainan cepat memang membawa konsekuensi bahwa sering terjadi tackling, bahkan tabrakan memang. Sehingga kita lihat Ada Firman Utina kembali. Berebut bola tadi dia dengan Suroso dan kembali sebuah percobaan tadi. Masih terjadi perebutan. Ya, pelanggaran ternyata. Kita lihat bagaimana Bima Sakti dianggap memasang kaki. ya, kita lihat tadi bahwa situasi begitu cepat, Bung. Di mana serangan beruntun dilakukan oleh Pelita tadi. Dari crossing kemudian, ya, ada perebutan bola dan posisi tampak 50-50. Tetapi wasit melihat bahwa pemain Pelita tadi dalam posisi siap untuk syuting dan mengancam gawang lawan. Sama ini, kedua tim. Ya, tabrakan dua pemain, yaitu Yus Madi dan juga Carlos Eduardo Bizarro. Ya. Menarik kaus memang bagaimana Carlos Eduardo Bizarro terhadap Jeron Feliciano. Ya, dan menjepit bersama dengan Yusmadi sehingga wasit oleh Hadi memutuskan pelanggaran untuk kubu Persema Malang. Kali ini Firman Utina sendiri, masih Firman Utina. Sedikit terlalu cepat kontrol bola yang tadi dilakukan oleh Firman Utina. Ya, sedikit tidak sempurna memang penguasaan bola yang didapat oleh Firman Utina, padahal sudah dalam posisi yang cukup bebas sehingga Suroso bisa mengamankan bola meskipun resikonya dia harus menderita cedera ataupun kesakitan karena berbenturan dengan Firman Utina. Ya, inilah sebetulnya permainan asli Pelita, Bung. Kombinasi bola-bola cepat dengan menggunakan ball pass, bola-bola silang. Dan kita lihat tadi bagaimana Firman Utina yang mengawali serangan dari pinggir garis sebelah kanan tadi. Kemudian dengan 1-2 kombinasi berhasil menusuk masuk ke kotak penalti. Sayang bahwa dia kurang tricky, Bung. Sehingga sebetulnya peluang tadi kalau mungkin di Serie A Italia barangkali bisa masuk ke penalti, Bung. Sayang Firman terlalu polos sehingga